Haleluya. Ada berapa banyak di antara kita yang sukacita. Mari lambaikan tanganmu yang sukacita. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita toleh kanan kiri kita sambil kita katakan Tuhan Yesus baik. Mari paling sedikit 4 orang di sekitarmu, toleh kanan kirimu, depan belakangmu sambil katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa beribadah, tetap bisa menikmati listrik ini, puji Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Biarlah apapun yang terjadi, dengan mulut kita selalu mengucap syukur Tuhan Yesus baik. Terlalu amat baik, sungguh amat baik bagi setiap kita. Yang setuju, yang antusias sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya mengajak kita semua belajar tentang yang namanya spiritual endurance atau daya tahan rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini cukup berat. Daya tahan rohani. Daya tahan rohani kita baru saja diuji tadi. Beberapa menit sebelum mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba listriknya mati. Daya tahan kita diuji. Gimana ya Pak Moses? Apakah saya tetap ibadah di gereja atau udah pulang aja nih Pak? Listriknya mati Pak. Bapak Ibu Saudara sekalian, belum kita mendengarkan firman Tuhan, daya tahan rohani kita sudah diuji Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kalau mau jujur, berapa banyak di antara kita yang memikirkan sudah ini saatnya mau pulang aja ini. Coba, nggak usah angkat tangan. Senggol aja kanan kiri yang mungkin ketawa, mungkin sudah ada berpikiran boleh jujur, mungkin sudah ada yang kepikiran, ini kelihatannya sebentar lagi mau ditutup sama Pak Martin. Kita doa penutup aja ya, udah langsung pulang lah. Ini gimana? Listriknya mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belum aja mendengarkan tentang daya tahan rohani, tapi daya tahan rohani kita itu sudah diuji. Demikian juga mungkin beberapa hari ini, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan ini mungkin daya tahan rohani kita juga diuji. Apakah kita tetap setia sama Tuhan? Apakah kita tetap dapat berkata, Tuhan Engkau baik loh. Atau kita mungkin sudah mengomel, Tuhan kok nasibku kayak gini ya Tuhan, gak pernah berubah. Masa depanku itu tetap gak berubah. Tetap madesu Tuhan, tetap suram, gak ada pengharapan. Kelihatannya yang lain diberkati, tapi kapan aku diberkati? Kok gak ada perubahan ya Tuhan? Aku sudah berdoa kenceng loh, tiap minggu datang ke Galilea, tapi kok nasibku gak berubah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar. Mari kita mau tanya diri kita masing-masing. Bagaimana spiritual endurance setiap kita? Bagaimana daya tahan rohani kita? Slide selanjutnya. Spiritual endurance itu didefinisikan kemampuan untuk tetap setia, tetap percaya, dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun apa? Kita menghadapi tekanan. Meskipun kita harus menanti. Dan terkadang kita harus dicobai dengan hal-hal yang gak enak. Yang membuat kita gak nyaman. Seperti tadi. Siapa yang mengharapkan tengah-tengah ibadah kita bersama dengan Pak Martin dan juga tim, kita lagi asik-asik menikmati hadirat Tuhan, tiba-tiba listriknya mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan, apakah kita tetap mampu, tetap bertahan, tetap percaya, tetap setia, sekalipun kita menghadapi semua ini, tekanan, kita harus menanti pencobaan. Slide selanjutnya. Dalam bahasa Inggris yang menarik ada 2 kata yang seringkali dipakai untuk menggambarkan tentang kekuatan. 2 kata ini sama-sama artinya kemampuan. Yang pertama yaitu strength, di mana itu merupakan kemampuan menghasilkan tenaga yang besar. Kita diberi kemampuan punya tenaga yang besar. Pak Bukit bisa minta tolong gennya kurangi sedikit Pak. Cek. Ya, makasih Pak Bukit. Dan strength ini berbicara tentang apa? Seberapa kuat diri kita. Seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri ini. Sekalipun orang ini wanita, tapi dia metekol, dia punya otot yang kuat. Dia kuat, dia mampu untuk mengangkat beban yang berat yang ada di tangannya. Kita nggak tahu itu berapa kilo. Mungkin 5 kilo, 10 kilo. Yang pasti wanita ini dia orang yang kuat. Dia mampu untuk mengangkat beban yang berat. Tapi kalau kita berbicara tentang endurance, itu bukan berbicara tentang seberapa kuat diri kita, tapi seberapa mampu kita mengangkat itu dan kita menahan untuk waktu yang cukup lama. Kalau boleh dibilang, kita bukan hanya
bawa itu yang namanya beban yang berat, tapi kita bawa lari itu beban kemana kemari untuk waktu yang cukup lama dan untuk jarak yang cukup jauh. Dan kalau boleh kita simpulkan, strength itu membuat seseorang memulai perlombaan, tapi endurance itu lebih penting karena itu yang membuat seseorang menyelesaikan perlombaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan inginkan dari setiap kita, anak-anak Tuhan di tempat ini, kita bukan hanya kita punya strength, kita memulai perlombaan iman kita, kerohanian kita dengan dahsyat, tapi yang lebih penting daripada itu, yaitu kita punya yang namanya endurance. Seberapa lama, sekalipun mungkin ditekan, kita harus mengalami pencobaan, tapi kita tetap setia. Kita apapun yang terjadi, kita tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Biarlah setiap waktu Tuhan, aku tetap memuji Engkau, karena aku tahu pekerjaan-Mu gak pernah berhenti dalam hidupku, dan aku percaya mujizat masih ada dan akan aku alami setiap hari dalam hidupku. Yang percaya katakan amin, yang antusias katakan yes. Yang menjadi pertanyaan pada sore hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau hanya orang yang punya strength, atau engkau orang yang punya endurance, orang yang akan berkata, apapun yang terjadi, aku akan tetap bertahan sampai garis akhir, sampai Tuhan bawa aku pulang. Beberapa hari ini kita ada di antara jemaat kita, yaitu Tante Marlina. Kita kehilangan salah satu sahabat yang kita kasih, yaitu Tante Marlina, orang yang sungguh sangat setia. Dan saya ingat hampir tiap waktu selalu memberi pesan di Radio Iktus, pesan buat Bapak Gembala kita, dan juga selalu mendoakan buat Bapak Ibu Gembala, salah satu orang yang setia dan yang luar biasa sampai akhir hidupnya. Bahkan sebelum sakit, Tante Marlina juga, saya dan istri saya menyaksikan masih ada di tempat ini, sempat beribadah bersama dengan kita. Luar biasa kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan harapkan dari setiap kita, kita juga menjadi orang-orang seperti Tante Marlina. Kita orang-orang yang tetap bertahan, tetap setia sampai akhir. Slide selanjutnya. Ayat mas kita, sebelumnya kita ketahui fakta dari setiap 100 orang percaya di dunia ini, yang menarik ada 17 orang yang meninggalkan iman percayanya. Mereka sudah gak bisa bertahan lagi dan mereka akhirnya memilih apa? Lebih baik menjadi agnostik aja. Mereka mulai meragukan Tuhan. Beberapa di antara mereka menjadi ateis. Mereka sudah gak percaya lagi sama Tuhan. Ngapain itu Tuhan-Tuhanan? Udah gak perlu yang namanya Tuhan. Dan beberapa dari mereka bahkan sudah memilih lebih baik gak beragama lagi. Ngapain agama-agama? Itu gak penting. Slide selanjutnya. Ayat mas kita di dalam Ibrani 12 ayat 1-2. Menurut versi English Standard Version atau ESV mengatakan, marilah kita berlari dengan daya tahan, atau dengan kata lain spiritual endurance, dalam perlombaan yang ada di depan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Yuk, mari kita berlari dengan daya tahan. Dengan kata lain apa? Kita bertahan dalam perlombaan yang ada di depan kita. Kalau kita lihat tadi faktanya ada banyak loh. Hampir dikatakan tadi dari 100 orang percaya. Kalau di tempat ini mungkin ada 100 orang percaya. Mungkin 17 di antaranya itu sudah meninggalkan imannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah sampai hari ini engkau adalah orang-orang yang mau memilih apapun yang terjadi, aku akan tetap bertahan, tetap setia. Atau mungkin engkau orang yang sudah mulai meragukan Tuhan. Atau mungkin engkau orang yang bahkan sudah gak percaya lagi sama Tuhan, sudah rutin gak apa-apa datang ke gereja. Tapi dalam hatimu sebetulnya engkau sudah jauh daripada Tuhan. Slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sadari ini seringkali yang menjadi musuh terbesar orang-orang percaya, yang membuat orang percaya mereka itu gak mampu bertahan, tetap setia pada Tuhan. Yang pertama itu apa? Mereka mengalami kelelahan rohani. Mereka sudah kehilangan gairah rohani. Ngapain Tuhan-Tuhanan, ngapain gereja-gerejanan. Mereka sudah gak peduli lagi dengan semua itu. Dan kemudian bagi mereka yang mungkin melayani, mereka mulai merasa,
pelayanan itu sekarang itu rasanya bukan hanya menjadi rutinitas, tapi sudah menjadi suatu beban. Dan mereka mungkin berkata, Pak, saya sementara off pelayanan dulu dah, nggak usah pelayanan lagi. Tanpa kita sadari, jika engkau orang seperti itu, engkau orang yang sedang mengalami kelelahan rohani. Karena apa? Fokus kita sudah berubah. Fokus kita bukan lagi pada Tuhan yang kita sembah, tapi fokus kita pada keadaan yang terjadi di sekitar kita. Pada apa yang kita lihat, pada apa yang kita dengar di sekitar kita. Bukan lagi kepada Tuhan yang kita percayai. Yesus yang kita andalkan, Yesus yang kita sembah. Sehingga apa? Tanpa kita sadari kita menjadi orang yang gak sabaran. Kita pinginnya semuanya serba instan. Tuhan kalau bisa yang aku doakan tergenapi saat ini juga. Yang aku mau itu engkau berikan kepadaku. Engkau nyatakan kepadaku saat ini juga. Kita menjadi orang yang gak sabaran. Kita gak sabar menanti Tuhan itu bekerja. Dan kita gak percaya Tuhan sanggup bekerja pada waktunya. Padahal Tuhan itu sanggup jadikan segalanya indah tepat pada waktunya. Waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian hadir pada sore hari ini? Tanpa engkau sadari, engkau orang-orang yang mengalami hal-hal ini. Rohanimu sedang lelah. Engkau menjadi orang yang gak sabaran lagi. Engkau bahkan mulai meragukan. Apakah Tuhan mampu menyatakan karyanya dalam hidupku atau enggak? Atau mungkin kau sedang kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian semua katakan hati-hati dengan dua perangkap iblis ini. Iblis itu ahlinya membuat orang Kristen yang pertama mulai meragukan akan Tuhannya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mulai meragukan akan Tuhan kita, larinya kemana? Sambungannya kalau kita mulai melakukan, kita nanti yang kedua jatuh dalam perangkap iblis, yaitu kita akan kecewa sama Tuhan. Hati-hati, kalau orang sudah mulai kecewa sama Tuhan, sehebat apapun dulu pelayanan kita, semuanya itu enggak berarti, semuanya itu nol. Kita bahkan menjadi orang yang tertinggal. Kita mungkin dulu mungkin yang terdepan dalam iman, tapi sekarang kita menjadi yang terbelakang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sore hari ini bila kita tanya diri kita, seberapa kuat daya tahan rohani kita. Slide selanjutnya, jikalau engkau orang-orang yang mengalami hal-hal tadi, sore hari ini dengan segenap kerendahan hati saya ajak, yuk kita belajar sama-sama 3 resep supaya kita bisa memiliki kembali. Pak Bukit maaf, mohon minta tolong untuk yang harinya agak dikurangi Pak. Cek. Ya, makasih Pak Bukit. Yuk kita mau belajar 3 resep supaya kita bisa memiliki spiritual endurance kita. Supaya kita bisa memiliki daya tahan yang tangguh. Jadi orang Kristen yang tangguh. Gak dikit-dikit lembek. Tapi kita mau menjadi orang Kristen, apapun yang terjadi kita tetap maju. Resep yang pertama, slide selanjutnya. Yuk kita mau fokus pada panggilanmu. Jangan dikit-dikit pakai perasaan kita. Mari kita fokus pada panggilan kita. Jangan dikit-dikit pakai perasaan kita. Dikit-dikit kita kecewa, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit cemas, dikit-dikit gelisah. Makanya kita selalu jadi orang Kristen yang apa? Yang lembek. Dikit-dikit ngeluh sama Tuhan. Kita nggak pernah bisa maju. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau memiliki daya tahan rohani yang tangguh, mari biarlah kita fokus pada panggilan kita. Selanjutnya panggilan ini berbicara tentang apa? Yuk kita mau baca di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Dan kita mau belajar apa yang dimaksud panggilan surgawi oleh Rasul Paulus ini di slide selanjutnya. Kalau kita perhatikan konteksnya tadi, panggilan surgawi yang Rasul Paulus maksud itu apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang dikatakan di ayat sebelumnya di ayat 10. Rasul Paulus berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Garis bawahi di sini kata kematiannya. Apa yang dimaksud kematiannya di sini? Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi serupa dengan kematiannya itu berarti, yang pertama kita mau matikan dalam diri kita itu yang namanya dosa. Segala hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, segala pikiran-pikiran yang kotor, perkataan-perkataan yang kotor, segala hal-hal yang cabul, mari kita mau matikan, kita mau kubur itu jauh-jauh. Supaya apa? Kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi serupa dengan kematiannya yang kedua, kita mau matikan ego kita. Biarlah kita memiliki fokus yang benar. Hidup ini bukan hanya berfokus untuk meninggikan diri kita, bukan hanya untuk memuaskan diri kita saja, bukan hanya untuk menyukakan diri kita saja. Yang menjadi pertanyaan, Pak Moses, boleh enggak kita menyukakan diri kita? Boleh, siapa yang melarang? Tapi yang penting porsinya itu betul. Jangan sampai itu melebihi untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Kristus itu nampak, muncul dalam hidup kita. Dan kalau boleh kita simpulkan, orang yang menjadi serupa dengan Kristus, semboyan hidupnya kita lihat itu berubah. Bukan semuanya untuk meninggikan diriku, untuk menyukakan diriku, bukan untuk memuaskan diriku, tapi semboyannya diubahkan. Dia mampu untuk berkata, biarlah aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ada berapa banyak di antara kita di tempat ini kita mau menjadi serupa dengannya. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan yes, yang mau saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau baca dengan keras semboyan kita mau sama-sama katakan, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Kita mau baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sekali lagi lebih keras lagi, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, senggol kanan kirimu, katakan, biarlah makin berkurang, Yesus makin bertambah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hidup biarlah ini menjadi semboyan hidup kita. Apapun yang terjadi, biarlah kita makin berkurang, Yesus makin bertambah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ngeluh saat Tuhan proses kita, saat kita mungkin dapat hal-hal yang gak nyaman, membuat kita gak nyaman. Kita mungkin dikata-katai hal yang gak enak. Biarlah kita sadar, biar aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Gampang gak Pak Moses? Oh gampang banget. Ngomong sih gampang. Tapi saat kita ngalami susah. Dan mungkin itu harus ngelewati yang namanya, mungkin air mata. Mungkin harus menekan ego kita betul-betul, menekan kedagingan kita betul-betul. Tapi yuk kita mau belajar. Kalau kita mau memiliki daya tahan yang tangguh, mari kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Itu berarti apa? Dikatakan Rasul Paulus di sini pakai kata dalam kematiannya. Memang gak mudah. Namanya orang mati itu siapa yang mau? Susah, gak enak banget. Tapi biarlah ini menjadi semboyan kita. Tuhan, Engkau tahu sore hari ini kerinduanku. Biarlah aku makin berkurang dan Engkau makin bertambah dalam hidupku. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang muncul, yang nampak. Sembunyikan aku di balik salib-Mu. Biarlah Engkau saja, kemuliaan-Mu saja yang nampak dalam hidupku. Selanjutnya, ada satu kata mutiara indah dari seorang pendiri gereja Cornerstone Community Church di California. Orang ini bernama Francis Chan. Dia berkata, panggilan tertinggi orang percaya bukan seberapa jauh dirinya menjadi lebih sukses, tetapi seberapa jauh hidupnya berhasil diubahkan menjadi serupa dengannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih dari segala kesuksesan yang kita ingin cari, segala kejayaan yang kita ingin cari, jangan lupakan panggilan kita, yaitu apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Sekali lagi jika saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita mau berkata, biar aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Yang mau katakan amin, yang antusias katakan yes. Slide selanjutnya, sejarah mencatat ada suatu kisah cinta yang luar biasa dari suatu pasangan bernama Wallis Simpson dan Edward VIII.
Yang membuat kisah mereka begitu spektakuler. Karena di tengah-tengah kesuksesan, kejayaan orang yang bernama Edward ini, dia bertemu dengan wanita yang kemudian menjadi pujaan hatinya. Seorang wanita yang bernama Wallis Simpson. Dan yang luar biasa, sejak itu Edward ini berani lakukan hal yang nekat, di mana di tengah-tengah jaya-jayanya dia sebagai raja, dia berani lepaskan tahtanya, dia berani lepaskan kedudukannya sebagai raja, dan kemudian hanya menjadi orang biasa saja. Padahal kalau kita lihat, Wallis Simpson ini kalau kita lihat wajahnya juga biasa-biasa saja, bukan wanita yang wow, cantiknya begitu spektakuler. Bahkan dia bukan orang biasa, bukan bangsawan, dan apalagi backgroundnya orang ini itu janda yang 2 kali sudah menikah. Dan saat itu dia sedang mengurus perceraian dengan suaminya yang bernama Ernest Simpson. Wallis ini orang biasa, bukan siapa-siapa. Tapi yang luar biasa, Edward bahkan berani berkata, mustahil bagiku menjalankan tugas sebagai raja tanpa dukungan dari wanita yang kucintai. Di saat semua orang di pemerintah menolak Wallis untuk menjadi ratu, dan Edward ini diperhadapkan dengan 2 pilihan, memilih untuk tetap menjadi raja atau memilih Wallis yang luar biasa. Edward ini dia berani akhirnya turun tahta, lepaskan itu kedudukannya sebagai raja demi tetap mempertahankan cintanya bagi Wallis. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, setiap orang dalam hidup ini pada akhirnya akan melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga menurut hatinya. Kita melihat sendiri Raja Edward ke-8. Karena menurut hatinya, Wallis ini lebih berharga. Akhirnya dia rela lepaskan segalanya. Demi apa? Untuk mendapatkan Wallis. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah pada sore hari ini, Tuhan juga tanya setiap kita yang ada di tempat ini. Apakah engkau juga rela lepaskan segalanya demi Yesus pribadi yang sangat mengasihi kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berapa banyak di antara kita sore hari ini dari lubuk hati kita yang paling dalam kita mau berkata, Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Jikalau aku harus rela, aku harus lepaskan segalanya, aku rela Tuhan. Demi satu pribadi yang sangat berharga berarti bagiku, yaitu Yesus yang aku cintai. Ada berapa banyak di antara kita yang mau berkata seperti itu? Yang mau berkata seperti itu gak usah angkat tangan, gak usah menjawab apa-apa. Cukup jawab dalam hatimu, Tuhan engkau tahu bahwa lebih dari segalanya Tuhan, aku begitu mengasihimu. Karena engkau satu harta yang paling berharga dalam hidupku. Haleluya. Slide selanjutnya. Resep kedua supaya kita memiliki daya tahan yang tangguh, supaya kita daya tahan rohani yang tangguh, supaya kita bisa memiliki spiritual endurance. Ayo bangun ritme rohanimu. Sama-sama katakan ritme rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik slide selanjutnya ada seorang ilmuwan dari Harvard University yang bernama Franz Halberg. Dia menemukan suatu teori yang namanya circadian rhythm. Circadian ini dari kata circa yang artinya itu sekitar dan juga diem yang artinya itu hari. Kalau digabung circadian rhythm itu artinya ritme selama 1 hari atau siklus selama 24 jam. Dan Franz ini dia menyelidiki dampak dari ritme biologis tubuh selama 1 hari dan dia menemukan bahwa kebiasaan sehat terbentuk melalui pengulangan, bukan motivasi sesaat. Dan intinya, ritme yang teratur membantu tubuh bekerja lebih sehat. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dengan kerohanian kita. Perlu kita ketahui bahwa hubungan yang sehat dengan Tuhan tidak dibangun dalam momen sesaat. Seperti kita menghadiri KKR, kita datang ke gereja. Saat itu juga enggak dibangun seperti itu. Tetapi dalam ritme kecil, kita perlu ritme rohani yang kita jaga setiap hari. Slide selanjutnya saya mau katakan, kerohanian kita itu bukan berbicara tentang seberapa banyak kita melayani untuk Tuhan, seberapa hebat kita di gereja, tapi seberapa teratur kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu bukan hanya sesaat saat kita datang minggu ke gereja, tapi setiap hari.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau mau, engkau punya daya tahan rohani yang tangguh, ayo bangun ritme rohanimu. Sekali lagi sama-sama katakan ritme rohani. Sama-sama katakan ritme rohani. Mari kita mau bangun ritme rohani kita. Pak Moses, ritme rohani itu apa? Ini loh, yang pertama, yuk kita luangkan waktu kita. Sesibuk-sibuknya apa kita? Yuk kita mau luangkan waktu. Kita mau baca firman. Mungkin kita nggak bisa baca 10 pasal, mungkin kita nggak bisa baca 1 pasal, nggak apa-apa. Beberapa ayat saja. Ya, tapi kita mau luangkan waktu setiap hari untuk apa? Baca firman. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan? Kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan, yuk kita mau luangkan waktu Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah hari Minggu ini, mulai besok Senin besok, kita mau luangkan waktu, kita mau baca firman Tuhan. Dan kemudian yuk kita mau luangkan waktu untuk doa. Bukan hanya waktu makan, bukan hanya sebelum tidur, atau mungkin sudah bangun tidur. Tapi yuk kita mau luangkan waktu untuk doa. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kita punya Bapa di surga yang selalu tersedia. 24 jam non-stop mendengarkan seluruh isi hati kita. Daripada kita mungkin curahkan isi hati kita kepada orang-orang yang kita takut nanti bocor ke lain-lain. Yuk kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kepada Bapa kita di surga. Karena kita tahu kita punya Bapa yang sejati. Bapa yang kekal. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita mau luangkan waktu, kita mau doa. Kemudian kita mau luangkan waktu. Ada mezbah pribadi. Yuk kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Gak perlu yang mewah-mewah. Mungkin sederhana, sepele Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mungkin sambil memasak, ibu-ibu yang mungkin sambil memasak. Yuk sambil memuji Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yuk memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mungkin kita yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, kita mungkin sambil nyetir motor atau mungkin sambil nyetir mobil. Yuk kita luangkan waktu, kita muji Tuhan, nyembah Tuhan bentar. Dan kemudian kita luangkan waktu, kita mau melayani. Melayani ini bukan berbicara kita harus melayani di mimbar ini aja, di gereja aja. Tapi yang paling penting, keluar dari gereja ini, bagaimana hidup kita. Apakah hidup kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita malah jadi batu sandungan. Jangan sampai ya kayak si A, si B ini, wah amit-amit, kelakuannya minta ampun. Tapi kalau di gereja luar biasa hebat banget, dahsyat banget. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari yuk biarlah hidup kita ini menjadi pelayanan, menjadi kesaksian. Dan yang terakhir, yang mungkin sering kali disepelekan oleh orang-orang, mari kita juga ada ritme, kita mau istirahat. Istirahat ini bukan berarti kita tidur-tiduran aja, kita males-malesan. Tapi istirahat ini dalam arti apa? Terkadang kita mungkin gak sabaran, kita mau pakai kekuatan kita sendiri, kita mau atasi dengan solusi kita sendiri. Tapi kita yuk coba untuk sabar, menanti Tuhan. Beri ruang untuk Tuhan bekerja. Persilakan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya saat mereka itu tidur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kurangi khawatirmu, kurangi gelisahmu. Karena kita percaya Tuhan sanggup jadikan segalanya indah tepat pada waktunya. Percaya katakan amin, antusias katakan yes. Slide selanjutnya. Ada satu kata-kata indah dari seorang pengajar Alkitab dan penulis Kristen dari Skotlandia bernama Oswald Chambers. Dia berkata, kebiasaan kita bersama Tuhan membentuk siapa diri kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita hadir pada sore hari ini, jati diri kita itu ada beberapa seperti yang ada di list di depan ini. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang pertama tanpa kita sadari. Jati diri kita adalah orang yang kering rohani. Kita merasa, Tuhan aku capek dengan segala yang terjadi Tuhan. Dan kita itu mungkin fokus kita sudah gagal fokus
dengan hal-hal yang rohani lagi. Kita bahkan sudah nggak peduli akan Tuhan-Tuhanan lagi. Dengan yang hal-hal yang berbau gereja-gerejaan lagi. Kita sudah males, capek dengan semuanya itu. Tanpa kita sadari kalau kita orang seperti itu, rohani kita sedang kering. Atau mungkin kita orang yang kedua, jati diri kita orang yang kedua. Kristen rutinitas hanya rutin datang ke gereja aja tiap minggu. Karena mungkin kalau kita nggak datang ke gereja, kita sungkan, nggak enak sama anggota keluarga kita, mungkin nggak enak sama teman-teman kita, sudah diajain, masa nggak datang ke gereja nanti dikira sombong. Kita hanya jadi orang Kristen yang rutinitas saja. Atau mungkin kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Kadang bisa sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau cari Tuhan luar biasa banget, bisa on fire banget, bisa berapi-api banget. Tapi kalau pas bisa melempem banget. Atau mungkin yang terakhir, kita adalah orang-orang yang menjadi sahabatnya Tuhan. Saya rindu biarlah setiap jemaat Galilea hadir tempat ini. Kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan yes. Saya rindu setiap kita biarlah menjadi sahabatnya Tuhan. Apa itu sahabatnya Tuhan? Orang yang tadi punya ritme rohani. Benar-benar dalam hatinya ada kerinduan mau cari Tuhan setiap waktu. Mau luangkan waktu untuk doa, untuk gali firman. Dalam setiap waktu ada kerinduan untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena dia sadar, Yesus dia adalah pribadi yang sangat berharga dalam hidupnya. Selanjutnya, kita mau belajar resep yang terakhir supaya kita memiliki spiritual endurance atau daya tahan rohani yang tangguh dalam menghadapi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari dalam segala sesuatu, biarlah kita berpusat pada Kristus. Jadikan Kristus at the center. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 minggu yang lalu di Jakarta ada konser artis yang agak lama yaitu Efse. Dan yang menarik Bapak Ibu, saya nggak tahu mungkin ada di antara kita yang ngefans dengan Efse ya. Pada zaman itu beken banget yang namanya film Meteor Garden. Saya nggak tahu, ada di sini yang fans sama Meteor Garden? Nggak tahu ya. Nah, mungkin ada ya. Ada yang ngefans dengan Meteor Garden. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, ya di tengah-tengah pertunjukan konser dari Efse ini, tiba-tiba ada seorang artisnya yang bernama Vanessa Wu. Dia menyanyikan lagu Jesus at the Center of It All. Wow. Yang menarik Bapak Ibu, langsung handphone itu langsung merekam momen yang heboh itu dan langsung viral. Gak disangka konser Efse tiba-tiba menjadi konser rohani. Wow, luar biasa banget. Dan yang dia nyanyikan lagu yang berjudul Jesus at the Center of It All. Dengan kata lain, Yesus adalah pusat dari segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau memiliki daya tahan yang tangguh yang terakhir, kita menjadikan Jesus at the center of it all. Mari kita mau berpusat pada Kristus. Slide selanjutnya. Rasul Paulus mengajarkan di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini kita belajar berpusat pada Kristus itu artinya apa? Biarlah mata kita atau pandangan kita itu selalu tertuju kepada Yesus. Sehingga apa? Kita bisa beroleh iman yang sempurna. Selanjutnya kita mau gali lebih dalam lagi. Mata yang tertuju kepada Yesus itu artinya apa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaanmu, apapun yang sedang kau alami, mari fokusmu itu jangan geser sedikit pun. Fokusmu selalu kepada Yesus. Karena kita percaya makin hebatnya tantanganku, makin lebih hebat Tuhanku. Karena kita percaya Yesus dia adalah pembuat mujizat yang sejati. Yang kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan lebih keras lagi. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, fokus yang kedua, mari biarlah kita jadikan Yesus satu-satunya sebagai role model kita.
Jangan jadikan manusia sebagai role model kita. Seringkali mungkin yang membuat kita kecewa karena kita jadikan manusia sebagai role model kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, yang namanya manusia sehebat apa, sehebatnya dia, pasti ada yang namanya kelemahannya, ada yang namanya kekurangannya. Dan itu mungkin akan suatu kali membuat kita kecewa. Saya nggak tahu hari-hari ini siapa yang menjadi role modelmu. Saya mau katakan, jangan jadikan manusia sebagai role modelmu. Biarlah Yesus satu-satunya yang engkau jadikan panutan, role model dalam hidupmu. Supaya apa? Ujung-ujungnya kita enggak kecewa. Apapun yang kita lakukan, bila kita dasari dengan ayat ini. Ayat yang indah dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Atau dengan kata lain untuk Yesus dan bukan untuk manusia. Saya percaya kalau apapun yang kita lakukan, kita pakai standar ini. Kita lakukan seperti untuk Tuhan. Saya percaya pekerjaan kita akan diberkati. Saya percaya pelayanan kita akan diberkati. Rumah tangga kita akan diberkati. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita percaya berkat Tuhan akan mengalir secara luar biasa. Saya percaya, katakan amin. Entusias katakan yes. Slide selanjutnya. Ada satu kata mutiara indah dari seorang dari Belanda yang kebetulan dia menjadi seorang pengajar terkenal di Harvard University. Orang ini bernama Henry Nouwen. Dia berkata, tujuan hidup rohani bukan berarti memiliki lebih banyak aktivitas rohani, tetapi memberikan seluruh hatimu padanya agar Kristus menjadi pusat dari segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gak disangka kalau seorang artis yang sudah terkenal itu aja yang bernama Vanessa Wu, dia dengan rendah hati di tengah-tengah konsernya, dia mampu berkata, Jesus at the center of it all. Yesus adalah pusat dari segalanya dalam hidupku. Ada berapa banyak di antara kita yang hadir pada sore hari ini, kita juga mampu untuk berkata, Tuhan, Engkau tahu dengan dari lubuk hatiku yang paling dalam, You are the center of it all. Engkau adalah pusat dari segalanya dalam hidupku. Aku percaya Tuhan. Aku minta sore hari ini Tuhan, pimpin hidupku Tuhan. Kalau perlu paksakan kehendak-Mu terjadi dalam hidupku. Karena aku percaya Tuhan, Kau sanggup menyatakan karya-Mu yang luar biasa dalam hidupku. Aku percaya, aku sadar dengan akal pemikiranku yang terbatas ini, aku gak mampu nyalami apa yang menjadi. Aku gak mampu untuk menyelami rencana-Mu. Tapi satu yang aku percaya, Engkau sanggup pakai satu orang yang hina ini sebagai alat kemuliaan-Mu. Ada berapa banyak di antara kita sore hari ini mau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Yang mau katakan amin, yang mau katakan yes, yang mau katakan amin. Saya rindu bila setiap kita yang ada di tempat ini, setiap kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menarik. Saat dalam diri kita punya yang namanya spiritual endurance. Kita memiliki daya tahan rohani yang tangguh. Maka kita akan melihat hasilnya. Di mana hidup kita, karakter kita diubahkan makin serupa dengan Kristus. Iman kita lebih dewasa. Kita dikit-dikit gak ngeluh, tapi kita mampu untuk bersyukur bahwa God is good all the time. And all the time God is good. Tuhan, Engkau baik setiap waktu, dan untuk setiap waktu aku percaya Engkau selalu baik bagiku. Dan yang menarik, hidup ini bisa Tuhan pakai menjadi kesaksian. Dan ini yang indah, nama Tuhan akhirnya bisa dipermuliakan melalui hidup kita. Sekali lagi jika saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita mau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Yang mau lambaikan tanganmu, yang mau lambaikan tanganmu, puji Tuhan. Satu kata mutiara indah saya mau katakan, pelari maraton tidak menang karena sprinter cepat atau lari jarak pendek, tetapi karena tidak berhenti dan menyerah sebelum garis akhir. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada di antara kita memilih, kita udah rasanya capek Tuhan, rasanya udah aku berhenti aja, nyerah aja Tuhan. Tapi sore hari ini, biarlah Tuhan temukan di tempat ini orang-orang yang mau berkata, apapun yang terjadi Tuhan, aku nggak akan berhenti, aku nggak akan menyerah. Karena aku percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Dan sore hari ini, yes, dengan imanku aku mau katakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagiku. Yang mau katakan amin, yang antusias katakan yes. Bapak Ibu, slide selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tutup dengan satu kisah yang indah dari seorang bernama John Stephen Ahwari. Gak disangka dalam ajang Olimpiade tahun 1968, di tengah-tengah orang ini, dia sedang berlari, berlomba dengan yang lain. Tiba-tiba dia jatuh dan alami cedera pada lutut dan bahunya. Dan itu membuat dia jangankan bisa berlari, untuk bangun aja itu susahnya setengah mati. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pelari yang lain itu sudah berlari dan menyelesaikan pertandingan mereka. Yang menarik, orang yang bernama John Stephen Ahwari ini, dia gak berhenti, dia gak menyerah. Tapi dia tetap berlari dan dia tetap berusaha untuk akhirnya bisa masuk stadion dan menyelesaikan lomba. Sekalipun harus berjalan dengan tertatih-tatih. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat dia ditanya, kenapa John, kenapa kamu gak menyerah aja dan berhenti aja? Dia menjawab, saya gak dikirim ribuan mil dari negara saya untuk memulai perlombaan dan menyerah di tengah jalan, tetapi untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah engkau bahwa setiap kita Tuhan juga utus, Tuhan juga kirim ada di dunia ini, lahir di dunia ini untuk menyelesaikan pertandingan iman kita. Yang menjadi pertanyaan, ada berapa banyak di antara kita yang juga mau berkata, aku gak dikirim untuk menyerah di tengah jalan, tapi untuk menyelesaikan hidup yang Tuhan sudah percayakan bagiku. Ada berapa banyak di antara kita yang mau tetap percaya, tetap memilih apapun yang terjadi, aku gak akan menyerah. Aku mau tetap bertahan sampai akhir. Karena aku percaya Tuhan ciptakan aku bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Berapa banyak pemenang-pemenang di tempat ini, pemenang-pemenang di tempat ini. Sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah bagi nama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi, mari tetap fokus pada panggilanmu. Jangan ke kanan, menoleh ke kanan, ke kiri, apalagi lihat apa yang sudah terjadi di belakangmu. Tetap fokus pada panggilanmu. Jadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupanmu. Dan mari kita mau bangun ritme rohani setiap waktu, setiap hari. Yuk kita ada kerinduan dari hati kita yang paling dalam. Kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita mau hidup untuk Tuhan. Satu kata mutiara indah saya mau katakan, spiritual endurance bukan kekuatan untuk kita gak pernah nyerah. Tapi anugerah untuk tetap melangkah meskipun saat kita lelah. Saya gak tahu, mungkin hari-hari ada di antara kita mungkin sudah lelah. Kita capek dengan semua yang terjadi. Semua proses yang kita alami dalam hidup kita. Kita sadar kalau dengan kekuatan kita pasti gak mampu. Tapi ketahuilah, anugerahnya terbuka lebar bagi setiap kita. Dan sore hari ini ketahuilah bahwa tangan Tuhan terbuka lebar bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaan, ada berapa banyak di antara kita pada sore hari ini kita mau datang pada Tuhan dan kita mau minta, Tuhan, aku butuh anugerah-Mu Tuhan, untuk aku tetap bisa melangkah maju Tuhan. Aku sadar Tuhan dengan kekuatanku sendiri aku pasti gak mampu, tapi aku percaya dengan imanku, bahkan terlalu percaya, saat aku melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, aku percaya Engkau sanggup jadikanku sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Para pemenang-pemenang sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau sembah Tuhan. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan lembut, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
dalam genggaman-Mu. Sama-sama dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dari awal lagi sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Ini pengharapan kami ya Tuhan. Tuhanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama angkat kedua tanganmu, kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih tinggi lagi, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, untuk